Halo Sobat Fakta, kali ini Fakta Dunia kembali mengungkap berita terpopuler dan terupdate dari negeri Afrika. Seorang berusia 27 tahun mengumpulkan lebih dari 1 juta dolar untuk membangun platform bagi para desainer Afrika. Kami mengetahui masalah kami lebih baik daripada orang lain. Bagi Amira Rachel, fashion adalah passion seumur hidup. Saya selalu menjadi orang yang menata pakaian sekolah hari pertama saya. Seperti 2 minggu sebelum sekolah, katanya. Penduduk asli South Orange, New Jersey akhirnya memulai blog mode di sekolah menengah dan magang di majalah seperti Marie Claire and Women's Wear Daily. Saat belajar di Rutgers University, dia mendapatkan peran sebagai asisten mode di V Magazine semester terakhir kuliahnya. Pada tahun yang sama, dia juga melakukan perjalanan ke Afrika Selatan, menemukan merek pakaian lokal yang belum pernah ia dengar di Amerika Serikat. Ketika dia kembali, dia menyadari tidak ada cara untuk membawa mereka ke luar negeri. Dan itu bukan hanya masalah Afrika Selatan, katanya menyadari ini masalah dengan seluruh Afrika. Banyak merek tidak memiliki teknologi infrastruktur untuk pengiriman internasional atau akses ke pengecer Amerika Serikat untuk mendapatkan pakaian mereka di luar perbatasan Afrika. Perjalanan itu menanamkan benih ide untuk sebuah perusahaan yang memungkinkan hal itu, dan Rachel akhirnya mendirikan The Folklore Group. Ini mencakup platform bisnis ke bisnis yang menghubungkan pengecer global dengan merek dari pasar negara berkembang seperti Afrika, Amerika Selatan, Asia, dan Karibia. Pasar tempat konsumen dapat menemukan merek ini dan ruang berita yang menulis tentang mereka. Kami secara khusus menargetkan merek yang secara geografis atau ras terpinggirkan karena tidak dapat memiliki akses ini ke pengecer, katanya Rachel. Kini berusia 27 tahun, mengumpulkan 1,7 juta dolar dalam investasi prabenih pada Juli 2021 saja. Inilah cara dia membangun kerajaannya. Setelah kunjungan awal ke Afrika Selatan itu, Rachel mencari cara untuk kembali ke negara itu untuk mendirikan perusahaannya. Dia memutuskan untuk mendapatkan gelar Magister Studi Afrika di Universitas Cape Town, dan dari sana dia pergi ke Ghana, Nigeria, dan Kenya untuk belajar tentang merek lain dan mulai membangun koneksi dengan pemilik bisnis. Rachel secara resmi meluncurkan The Folklore pada September 2018. Bisnis langsung ke konsumen yang menjual pakaian dan aksesori pria dan wanita, serta merek peralatan rumah tangga dari seluruh Afrika. Dia juga menjual barang-barang dari pemilik bisnis kulit hitam di diaspora. Dia memiliki 30.000 dolar untuk memulai, 20.000 dolar yang dia tabung untuk bekerja di V Magazine dan menulis lepas, dan 10.000 dolar dari ayahnya. Dia menjalankan situs itu sendiri dengan bantuan pekerja magang, dan ibu saya hanya akan mengirimkan produk dari tempatnya ke pelanggan, katanya. Itu sangat banyak upaya komunitas. Rachel tinggal di Cape Town melalui gelarnya, kemudian pindah kembali ke Amerika Serikat pada Februari 2020. Pertama ke New Jersey, langsung ke Atlanta ketika perusahaan menemukan investor itu dapat berkembang. Cerita rakyat sekarang memperkerjakan 12 orang sekaligus. Setelah pembunuhan George Floyd pada tahun 2020, Rachel menyadari bahwa pengecer secara aktif mencari merek milik Black untuk mulai menyimpan dan menjual. Cerita rakyat itu tidak cukup menjangkau pengecer besar dan pada akhirnya dapat bersaing dengan mereka untuk mendapat pelanggan yang sama. Tetapi jika perusahaan adalah jaringan penghubung antara merek dan pengecer besar, alih-alih bersaing dengan Nordstrom dan Saks yang sekarang tertarik dengan merek ini, katanya, mereka dapat berkolaborasi dengan mereka. Dia juga melihat bahwa kami akan dapat membuat dampak yang lebih besar pada merek jika kami dapat menyediakannya di lebih banyak toko daripada hanya The Folklore, katanya. Rachel memutuskan untuk berupaya membangun versi B2B dari situs tersebut dan meluncurkan The Folklore Connect pada tahun 2022. Platform grosir memungkinkan merek untuk menjual produk mereka secara massal ke pengecer yang lebih besar. Kedepannya, tujuannya adalah pertumbuhan. Kami membayangkan bisa memiliki ribuan merek dari seluruh dunia menggunakan platform ini. Dia memiliki ratusan ribu pengecer. Mereka juga ingin memperluas kategori mereka ke kebersihan dan anak-anak, dan memperluas poin harga mereka sehingga mereka dapat digunakan untuk berbagai jenis pengecer. Sejauh saran untuk pengusaha kulit hitam lainnya, saya akan mengatakan untuk melihat masalah yang kita miliki dalam komunitas kita, seperti masalah yang kita hadapi, dan menciptakan
menciptakan solusi. Pada akhirnya, katanya, kami tahu cerita kami dan kami tahu masalah kami lebih baik daripada orang lain. Gitu. Nah, berikut ulasan dari fakta dunia yang dikutip dari CNBC Indonesia Minggu 26 Februari 2023. Sekian.